Dan saya Ahmad Dhani dengan NIM 2119053. Kami dari Kelompok 4. Jadi kami akan menjelaskan materi tentang Sholat lima waktu, sholat berjamaah, dan sholat berjamaah. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. sholat berjamaah dan hukumnya. Sholat berjamaah adalah sholat bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, yaitu seorang imam dan seorang makmum, di mana seorang makmum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh mendahului setiap gerakannya. Hukum salat berjamaah yaitu fardu ain. Fardu ain adalah wajib dalam salat berjamaah. Yang memiliki pendapat fardu ain ini adalah Atha bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Abu Thawr, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fardu kifayah. Fardu kifayah adalah bila sudah ada yang menjelaskannya atau yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Dan yang ketiga adalah sunnah muakkadah. Ketentuan sholat berjamaah. Ketentuan sholat berjamaah dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Setiap langkahnya diangkat kedudukannya 1 derajat dan dihapuskan baginya 1 dosa. Selanjutnya didoakan oleh para malaikat. Selanjutnya terbebas dari pengaruh penguasaan syaitan. Selanjutnya memancarkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Selanjutnya mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya sarana penyatuan hati dan fisik, saling mengenal dan saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya, dalil yang menjelaskan tentang sholat berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatan minhum ma'aka wal yaghuddu aslihatahum. Yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat beserta kamu dan menyandang senjata. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Tata cara sholat berjamaah. 1. Niat. 2. Posisi sholat berjamaah. 3. Bagi umat muslim laki-laki mengisi shaf paling depan terlebih dahulu, sedangkan bagi wanita mengisi shaf paling belakang terlebih dahulu. 4. Imam mengucapkan Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du sebagai aba-aba supaya makmum segera meluruskan dan merapatkan shaf. 5. Makmum mengetahui gerakan imam. 6. Makmum tidak mendahului gerakan imam, jadi tunggulah sampai imam menyempurnakan gerakannya. Setelah itu, makmum mengikutinya. 7. Makmum harus memperhatikan bacaan imam dan ikut membaca Al-Fatihah. Namun cukup lirih saja. Jika imam sedang membaca surat Al-Quran, maka makmum cukup dengan dengarkan dan diam. 8. Menjawab amin dengan suara lantang. Yang kedua ada sholat Jumat.
Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat merupakan fardu ain bagi setiap laki-laki muslim. Adapun landasan hukum sholat Jumat. Yang pertama, ada golongan yang wajib, yaitu seorang muslim yang sudah balik dan berakal, laki-laki, orang yang merdeka, orang yang menatap bukan musafir, dan orang yang tidak ada halangan ataupun undur. Yang kedua, ada golongan yang tidak wajib. Ada budak, musafir, wanita, anak kecil, orang yang sedang dalam kondisi tidak sehat atau sedang sakit, orang yang tertidur pulas, orang gila, mu'alaf dengan adanya undur ataupun halangan. Adapun dalil yang menjelaskan sholat berjamaah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sunah-sunah yang dianjurkan untuk sholat Jumat antara lain, pada sholat Jumat setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal berikut. Mandi, tata cara mandi Jumat sama dengan tata cara mandi junub. Bersiwak atau sikat gigi, memangkas kumis, memakai parfum, mengenakan pakaian terbaik, dan memotong kuku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, itu ada tata cara sholat Jumat. Tata cara melaksanakan sholat Jumat yaitu pada sangat sedikit masjid mengumandangkan azan zuhur sebagai azan pertama. Khatib naik ke atas mimbar setelah tergelincirnya matahari waktu zuhur. Kemudian memberi salam dan duduk. Muadzin mengumandangkan azan sebagaimana halnya azan uzhur. Pada beberapa masjid, azan ini adalah azan kedua. Adapun khutbah pertama, khatib berdiri untuk melaksanakan khutbah yang dimulai dengan hamdalah dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca salawat kepada Rasulullah. Kemudian memberikan nasihat kepada para jamaah, mengingat mereka dengan suara yang lantang, menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mendorong mereka untuk berbuat kebajikan, menakut-nakuti mereka dari perbuatan keburukan dan mengingatkan mereka dengan janji-janji kebaikan serta ancaman Allah Subhanahu wa taala. Khatib duduk sebentar di antara dua khutbah. Dan khutbah kedua yaitu khatib memulai khutbahnya yang kedua dengan hamdalah dan pujian kepadanya. Kemudian melanjutkan khutbahnya dengan pelaksanaan yang sama dengan khutbah pertama sampai selesai. Khatib kemudian turun dari mimbar. Selanjutnya muadzin melaksanakan iqamah untuk melaksanakan salat. Kemudian memimpin salat berjamaah 2 rakaat dengan mengeraskan bacaannya. Selanjutnya ada ukuran sah sholat Jumat. Sebagai besar ulama berpendapat bahwa sholat Jumat hanya dianggap sah jika makmum mendapatkan 1 rakaat penuh dengan imam. 1 rakaat penuh ini dihitung pada saat makmum mendapati imam sebelum ruku atau saat sedang ruku. Sholat fardu adalah sholat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas 2 golongan, yakni fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yakni yang diwajibkan kepada individu, termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk pria. Fardu kifayah yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim, namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah. Dalil yang menjelaskan sholat fardu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak atau lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali
atau dalam satu hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada perlu kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nur ayat 58. Syarat wajib sholat fardu. Yang pertama, muslim atau beragama Islam, berakal sehat, balik, dan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Syarat sah sholat fardu: mengetahui telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat, menutup aurat, suci badan, tempat sholat, dan pakaian yang digunakan terhindar dari najis, dan mengetahui tata cara pelaksanaan sholat. Rukun sholat fardu: niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku disertai tumakninah di setiap rukunnya sholat, iktidal disertai tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah, membaca salawat Nabi, dan membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan dengan tertib.